bisa menemani kegiatan pelaksanaan haji dan umroh di tahun 2025. Mudah-mudahan kita bisa menemani. Tentunya dengan acara kegiatan ini kita terus bersiar Baitullah, mengajak saudara-saudara kami yang memang sudah nisab ataupun yang belum nisab, kita sama-sama belajar, mengedukasi bagaimana kita caranya bisa untuk mencapai Baitullah. Tentunya insya Allah kami menghadirkan pembicara-pembicara yang berkualitas. Insya Allah Mas Haji Iqbal pun akan hadir nanti di tengah-tengah kita. Nanti kita akan diskusi mengenai program Haji Mandiri kita umumnya dan khususnya bagi saudaraku yang memang ingin bertanya mengenai program umroh ataupun program Haji Mandiri ini bisa langsung saja. Insya Allah kita terbuka, insya Allah kita tidak ada yang ditutup-tutupi, insya Allah kita bisa melayani jamaah semuanya untuk bisa mencapai Baitullah. Baik, mungkin untuk sementara nanti kita akan dilanjutkan ke diskusi. Namun sebelumnya, seperti biasa, kami ingin menyampaikan beberapa program-program umroh. Setiap bulan kita ada, insya Allah kita ada pemberangkatan untuk di bulan Januari di tanggal 31 Januari. Itu paket reguler sebesar 28.500.000. Dan untuk di Februari kita ada paket untuk umroh plus Mesir. Umroh plus Mesir di bulan Februari. Dan tentunya kami juga membuka program haji tanpa antri buat Bapak Ibu semuanya yang kebetulan ingin melaksanakan ibadah haji, yang kebetulan sudah nisab, insya Allah kita bisa bantu untuk menemani Bapak Ibu semuanya melaksanakan ibadah haji di tahun 2025 nanti. Baik, itu saja. Nanti setelah melaksanakan kajian, ya materi kita akan membuka sesi diskusi. Nanti insya Allah akan bareng-bareng kita sama-sama untuk berdiskusi mengenai program ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih banyak Kang Haji Dekos sudah menyampaikan sambutannya. Seperti yang telah disampaikan Kang Haji tadi bahwa nanti setelah acara kajian akan ada sesi tanya jawab ya. Tanya jawab ini bebas semua unek-unek dari Bapak Ibu sekalian boleh disampaikan. Tidak hanya terkait tema yang disampaikan, tetapi juga terkait yang lainnya, terutama nanti terkait mekanisme bagaimana haji tanpa antri yang diselenggarakan oleh Ruban Haji dan Tur ini. Baik, sahabat sekalian, untuk mengefisiensikan waktu langsung saja kita menginjak ke acara yang selanjutnya, kajian yang akan disampaikan oleh Mas Haji Ngatoilah dengan tema hikmah haji dan umroh. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Wassalamualaikum rasulillah warahmatullahi wa alihi wabarakatuh. wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Al-hajju asyhurun ma'lumat wa man farada fihi al-hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj amma ba'du. Bapak Ibu, abang kakak ayah bunda semua yang hadir dalam forum ini, semoga dirahmati oleh Allah. Mari kita sama-sama memanjatkan atau mengaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa nikmat iman Islam, sehat jasmani rohani, tetapnya iman Islam dalam jasad. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat salam semoga selalu tersampaikan kepada Nabi Maulana wa Murabbir Wahina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahibus syafaat, sahibus syariat. Biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, abang kakak ayah bunda yang saya hormati, terutama owner dari Ruban Tour, Haji Dekus, semoga diberi kesehatan, diberi kelancaran dalam menjalankan syiar, membantu para teman-teman kita yang sangat rindu ke Baitullah. Semoga dengan
amal tersebut bisa mengantarkan menuju ke pahala akhirat yang lebih besar. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, Bang Kakak Ayah Bunda, gimana kabarnya, sehat? Sekarang di Indonesia ini sudah jam setengah 15 sembilan, apa jam 9 kurang ya. jam 9 ya. Dan sekarang ya mohon maaf saya pakai jaket ya, pakai jaket tebal karena di sini ini dingin sekali. Kelihatannya kalau di Indonesia mungkin itu gimana, di sana aku pakai jaket panas kayak gini. Nah, di sini dingin. Kalau malam itu bisa sampai 10 derajat. Nah, mungkin di Indonesia tidak begitu dingin ya. Nah, di sini waktu asar ya. Sekarang waktu asar jam 4 kurang, dan suhunya sangat dingin. Saya juga pakai kaos kaki double ini. Tapi insya Allah tidak akan mengurangi kehusuan kita dalam berdiskusi, dalam menyiarkan kebaitullah. Insya Allah niat yang baik, niat yang baik dan dilaksanakan dengan yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik, tidak ada halangan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai tema, sesuai jam, tadi saya sudah standby jam 3 di sini ya, di sana kan jam 8. Ternyata waktunya masih WIB ya. Waktu insya Allah berubah. Ya, nggak apa-apa lah, udah biasa seperti itu. Karena kan kita masih banyak kepentingan dan segala macam. Nah, sesuai arahan dari owner Urban Tour Haji Tekus, saya untuk mengisi, sebenarnya saya masih banyak yang lebih pantas, cuma saya dipilih ya, sebisa mungkin saya menyampaikan yang saya ketahui. Ini jumlahnya berapa yang pesertanya ini? Ada 12 akhir baru 12. Ini tadi 12 ada ya. Wow. sempat error, jadi ada banyak yang gagal masuk nih ke Japri, ke kita, banyak yang gagal masuk karena linknya Oh ini ada gitu. bermasalah. Oh gitu. Ya ya ya. 12 juga udah rame ini. Udah rame. Ya, Kalau di satu ruangan ini udah rame sekali. baik. Terus ini Zoom-nya kayaknya cuma 45 menit ya. Ya insya Allah saya juga tidak akan berpanjang lebar karena dari kemarin kan sudah diawali ya Mas Haji Iqbal. Ini sudah yang kelima kali, Masya Allah. Jamaah Ruban Turun insya Allah udah pada pinter-pinter lah, tinggal nunggu waktu berangkatnya saja. Ini hanya sekedar untuk apa ya, mengisi waktu dan pemantapan saja. Seperti itu kan. Jadi aku sudah kelima kali udah pinter lah. Nah, kembali lagi sesuai tema yang dipilih oleh Haji Dekus, yaitu hikmah haji. Hikmah itu siapa? Hikmah adalah sesuatu yang terkandung di dalam pekerjaan ataupun suatu peristiwa, makna yang terkandung. Nah, hikmah haji dan umroh. Kalau kita berbicara haji dan umroh ini tidak ada ujungnya, tidak ada selesainya, karena berbicara tentang orang yang rindu. Sedangkan orang rindu itu kan bahasanya itu macam-macam. Bahasa rindu itu kan tidak terbatas. Makanya kita ya berusaha tidak usah melebar, cuma cukup kita bahas hikmah haji secara secara singkat saja. Karena kalau terlalu banyak, terlalu malam di Indonesia. Baik, untuk yang pertama saya sudah membuat catatan untuk hikmah haji gitu ya. Nanti hikmah haji, terus kemudian kita nanti lari ke keutamaan-keutamaan. Pertama, hikmah haji yang pertama ini Bapak Ibu ya. Mungkin di sini ada yang sudah pernah haji atau belum, haji atau umroh belum ya, rata-rata belum ya. Ya semoga Allah mampukan untuk segera sampai ke Baitullah sehingga bisa menjadi tamu Allah, tamu Rasulullah. Untuk hikmah haji yang pertama, kita itu melatih kesabaran, melatih melatih kesabaran. Karena apa? Orang haji itu memang ritualnya cuma sebentar, ya. Yang wajib itu sebentar. Di Arafah, Musdalifah, Mina itu selesai. Cuma waktu tunggunya itu lumayan lumayan lama. Kita stay di Makkah atau di Madinah itu lumayan lama, dan namanya orang stay di negeri orang kemudian eh, tidak sesuai dengan apa yang di Indonesia. Mungkin di Indonesia ini kumpul anak istri kemudian di sini pisah. Nah itu kan waktu tunggu itu yang
membuat kita melatih kesabaran. Di antaranya seperti itu. Mungkin makanannya tidak sesuai, kalau dimasakin sama istrinya enak, asin, gurih, seperti itu ya. Kalau di sini hanya hanya asin aja gitu misal. Nah, itu dalam rangka melatih kesabaran kita, itu diantara hikmah hikmah haji. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang sudah berniat untuk haji, mantapkan hati Bapak Ibu semua. Mantapkan hati. Apapun yang terjadi, makanannya mau asin atau mau seperti apa, insya Allah saya berangkat niat lurus karena Allah. Karena Allah. Jangan karena tetangga. Saya bismillah niat berangkat haji karena tetangga saya belum memanggil saya haji. Pokoknya tahun 2025 saya harus berangkat karena saya pengen dipanggil haji. Jangan seperti itu ya. Niatkan karena Allah, karena Rasulullah, karena Allah dan Rasulullah sudah mewajibkan kita dalam rukun Islam yang kelima, bagi siapa saja yang mampu harus berangkat seperti itu ya. Jangan karena tetangga, jangan karena saudara, jangan karena ingin meningkatkan status sosial. Ada yang seperti itu, tapi orang jauh, bukan jamaah rubantur, insya Allah ya. Baik, itu pertama, melatih kesabaran. Insya Allah kita akan lulus ujian itu ya. Terus kemudian eh, membangun persatuan, persaudaraan. Jadi di sini nanti Bapak Ibu ketemu banyak saudara, baik dari Indonesia ataupun dari luar Indonesia. Dan karena setiap hari bareng, insya Allah akan meningkatkan kekeluargaan. Walaupun hanya ketemu di sini, tapi rasanya jadi keluarga. Ya tidak sedikit ya yang tadinya ketemu di hajian, terus di Indonesianya jadi saudara, seperti itu. Jadi lebih dekat, itu tidak menutup kemungkinan. Yang penting di sini bareng-bareng ibadah, bareng-bareng beribadah diniatkan karena Allah. Jangan karena tetangga ya, balik lagi itu kan. Terus kemudian kita juga akan merasa sadar spiritual. Dalam artian apa? Mungkin kita sholat setiap hari 5 waktu di Indonesia, bolak-balik di musola, di masjid sekitar. Cuma kalau kita beribadah di sini, beribadah di Haramain, di Makkah, Madinah, itu rasanya pasti beda. Tanya Pak Haji Dekus, karena apa? Setelah sekian lama di Makkah, kemudian beribadah di Indonesia, bedanya apa? Bedanya dirasa. Rasa susah digambarkan. Rasa susah digambarkan. Mungkin kalau bentuk apa bisa kita lukiskan bentuknya seperti itu. Cuma kalau rasa itu susah digambarkan. Rasanya itu tenang, rasanya itu merasa lebih dekat dengan Allah, lebih dekat dengan Rasul. Apalagi di Madinah nanti Bapak Ibu yang setiap hari bersolawat, Bapak Ibu yang setiap hari memuji Rasul, ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya khairatullah min khalqi. Itu sudah di depan Bapak Ibu sendiri. Nah, itu kan rasanya lebih mantap, lebih lebih tertanam di dalam hati. Yang selama ini saya setiap malam Jumat membaca maulid, membaca qasidah, sekarang saya di sampingmu ya Rasulullah. Nah, insya Allah itu akan menyadarkan atau menambah rasa spiritual kita lebih lebih tinggi. Apalagi di Makkah. Makkah itu adalah tempat pertaubatan umat Islam dari seluruh seluruh berkumpul di situ, mengadukan segala keluh kesah, mengadukan segala masalah. Nah, masalah itu bisa diadukan kepada Allah langsung. Nah, itu kan lebih lebih mantap. Terus apalagi nanti kita di Makkah atau Madinah itu kita akan eh, napak tilas atau melihat jejak-jejak asar dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat berjuang ataupun dari para sahabatnya. Nah, apa sih kelebihannya kalau kita belajar sejarah di Makkah Madinah? Nah, di belajar sejarah di Makkah Madinah itu akan lebih lebih tertanam di dalam hati. Misal saat perjuangan Rasul,
saat perjuangan Rasul berhijrah dari Makkah ke Madinah, nanti kita bisa melihat Jabal Thur, yaitu tempat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tempat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menginap selama 3 hari, selama 3 malam bersama Abu Bakar As-Siddiq sebelum berangkat ke Madinah. Nah, itu akan menambah kesadaran spiritual kita, ya Allah. Ternyata perjuangan Rasul tidak ringan, tidak ringan. Belum lagi perjuangan Rasul nanti di Taif saat kaum Bani Thaqif melemparinya dengan batu sampai Zaid bin Harisah, yaitu putra angkat Rasul, menjadi tameng. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga terluka. Nah, itu nanti kita akan belajar, insya Allah akan menambahkan rasa cinta kita kepada Rasul, rasa cinta kita kepada syariat, rasa cinta kita melaksanakan perintah Rasul. Seperti itu. Kemudian, nah ini masih pada ngantuk apa enggak? Ini apa sudah pada ngantuk belum? Insya Allah masih pada itu ya, masih pada semangat ya. Semangat Semangat, Ustaz, semangat. semangat. Ya. Masih pada semangat. Oke, nah itu tadi beberapa hikmah haji. Hikmah haji. Kemudian nanti kita akan masuk ke keutamaan haji dan umroh. Saya juga membuat beberapa catatan gitu kan, supaya lebih runtut seperti itu. Ini kira-kira sampai jam berapa ini Pak Sajid Depos? Nanti kalau tidak ada timernya kita bisa bablas, kita bisa agendanya kan masih banyak. 15 menitan lagi, Mas Haji. 15 menitan lagi. Baik, tadi ada yang suaranya kecil ya. Coba sekarang kecil apa enggak? Halo. Cukup besar sekarang. Tadi sempat mengecil. Oh gitu. Coba yang tadi itu yang kecil dikeraskan dulu ya, suara apa, volume KW-nya. Udah aman? 15 menit berarti di sini kan jam 4, berarti 4:04 kita, pukul 4:04 kita selesai. Baik, untuk yang pertama adalah keutamaan haji. Nah, di sini anggotanya ini sudah pada daftar belum ini ke Ruban Tour ini? Semoga yang udah daftar tambah mantap, yang belum daftar segera daftar. Allahumma Amin ya Allah, amin. nih. Baik, yang pertama ya. Baik, yang pertama adalah umrah ini, haji ini penghapus dosa. Penghapus dosa. Tapi bukan penghapus utang ya. Utang harus dibayar. Penghapus dosa. Jadi Bapak Ibu sudah kewajiban haji, silahkan berangkat haji. Enggak harus lewat ini, enggak harus lewat itu. Silakan Bapak Ibu yang menentukan. Cuma saya mengingatkan kalau memang sudah kewajiban, yaitu sudah mampu secara harta, secara fisik, secara mental, terus keamanan di jalan juga aman, seperti itu ya, di perjalanan aman, di Makkah Madinah aman, silakan segera berangkat. Karena apa? Fadilahnya itu atau keutamaannya sangat sangat banyak. Di antaranya itu penghapus dosa. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man hajja falam yarfus walam yafs raja'a min dunubi kayauma waladat yaitu barang siapa berangkat haji tidak melakukan perkara yang buruk, tidak berkata buruk, insya Allah itu akan kembali seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Senang apa enggak? Insya Allah senang. Dibandingkan uang yang dikeluarkan mungkin berapa, itu tidak sebanding
dengan fadilah atau keutamaan yang akan didapat. Maka dari itu mulai dari sekarang persiapkan baik dari segi materi, dari segi fisik, mental, karena kita akan melaksanakan ibadah yang sangat dianjurkan oleh Allah, ibadah yang agung, ibadah yang dirindukan oleh semua umat Islam dari seluruh dunia. Bapak Ibu semua, alhamdulillah sudah harus bersyukur ya, karena bisa bergabung di sini. Bergabungnya di sini Bapak Ibu itu sudah termasuk satu langkah kemajuan. Karena apa? Ada yang sama sekali tidak mendapatkan fasilitas masuk ke sini. Ada sama sekali yang bahkan di hatinya pun tidak kepingin atau belum terpikir umur. Sebenarnya sudah kepingin cuma materinya belum ada. Tapi Bapak Ibu sudah sampai sini, berarti sudah satu langkah lebih maju. Insya Allah dimantapkan hatinya, dimantapkan mentalnya untuk menuju ke 9 Dzulhijjah. Terus kemudian yang kedua yaitu kita akan mendapatkan surga, yaitu apabila orang melaksanakan haji dan haji itu mabrur, laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tidak ada balasan yang pantas kecuali surga. Kelihatannya kita tiap hari itu ngomong surga neraka kayak omongan yang biasa saja. Padahal surga dan neraka itu adalah nanti tempat kita akan kembali. Hakikatnya kita kembali kepada Allah. Cuma apabila kita kembali dalam keadaan baik, kita akan masuk surga. Dan apabila kita kembali dalam keadaan buruk, kita akan ke neraka. Oleh sebab itu, saking besarnya pahala haji, saking agungnya ibadah haji, Allah menjanjikan surga bagi yang melaksanakan haji mabrur. Bapak Ibu di sini senang apa enggak dijanjiin surga? Harusnya senang ya. Harus senang. Alhamdulillah. Karena tempat kembali kita adalah tempat kembali yang diridhoi oleh Allah. Tapi saya sekali lagi tidak bilang bahwa haji itu gampang. Ya apa istilahnya, kalau ingin dapat yang besar, pengorbanannya juga besar. Haji itu kita berkorban secara fisik, secara mental, secara tenaga. Di sini panas-panasan ya. Musim haji tahun kemarin itu panas, dan insya Allah tahun besok juga musim panas. Panasnya di sini itu bisa nyampe, kalau musim haji bisa hampir sampai 50 derajat. Mungkin kalau di Rubantur ini paling di situ berapa sih, paling panas 30 derajat ya. 30 derajat juga sudah panas sekali. Nah, di sini bisa sampai hampir 50. Makanya pengorbanannya berat. Terus kemudian apalagi kalau kita jalan kaki gitu ya. Kadang naik bus lama nunggunya, ya udahlah jalan kaki aja, itu berat juga. Nah, makanya karena perjalanannya berat, balasannya juga besar. Itu balasannya surga. Insya Allah Bapak Ibu dan kita semua bisa mendapatkan balasan surga. Allahumma amin. Nah, kemudian keutamaan yang ketiga, masih semangat ya. Keutamaan yang ketiga itu bagi jemaah haji. Jemaah haji itu bisa memberi 400 syafaat. Memberi syafaat kepada 400 orang di keluarganya. Ya, kalau kata Rasul, di arba'in mi'ati ahli bait, yaitu kita melaksanakan ibadah haji selesai mabrur, insya Allah besok di hari kiamat kita bisa memberi syafaat pada 400
400 orang keluarga. Senang apa enggak? Senang. Insya Senang. Allah, insya Allah dengan pengorbanan yang berat tidak akan sia-sia. 400 orang keluarga, misal anak, cucu, ponakan, paman, seperti itu ya. Tapi dengan catatan kita melaksanakan ibadah haji dengan khusyuk, dengan penuh ketakziman, penuh penghambaan kepada Allah. Ya Allah, nah ibadah haji ini adalah ibadah yang spesial. Ibadah yang spesial. Jadi semua orang itu di sisi Allah sama, itu sama-sama statusnya sebagai hamba, sebagai hamba Allah. Yang presiden pun seragamnya tetap putih-putih dua lembar. Ya mungkin kalau sekarang bedanya fasilitas ya, ada yang naik kereta cepat, ada yang kalau tamu kerajaan mungkin pakai helikopter di Arafat. Nah, itu hanya apa perbedaan sedikit lah. Hakikatnya apa yang dilihat oleh Allah adalah ketakwaan kita. Belum tentu yang pakai pesawat itu lebih lebih istimewa di sisi Allah. Belum tentu yang pakai pesawat ke Arafahnya itu lebih istimewa. Belum tentu kita yang eh, bermodalkan istilahnya hanya cukup tanpa lebih gitu ya. Misal yang penting sampai, kemudian ya bisa beli oleh-oleh pas, bisa beli jajan kurma ya pas stok gitu ya. Misal apa anggarannya cuma 100 juta gitu, yang pakai pesawat itu misal anggarannya 500 juta gitu. Nah, tapi di sisi Allah belum tentu mereka lebih mulia, insya Allah. Yang penting kita sucikan hati, luruskan niat tanpa ada embel-embel duniawi kepengen, itu kayak tadi apa yang dipanggil Pak Haji. Insya Allah kita akan menjadi apa yang pertama tadi, dihapuskan dosa, kemudian dijanjikan surga, dan bisa memberi syafaat kepada 400 orang keluarga. Seperti itu. Itu diantara keutamaan haji. Insya Allah dengan nah seperti ini ya, sebelum saya lanjut. Nah, kalau kita ingin melaksanakan sesuatu ibadah sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh, maka lihat dulu ancaman, yaitu berupa dosa. Kalau kita tidak melaksanakan ibadah tersebut, apa yang apa ancaman yang diberikan oleh Allah, atau kita melihat fadilah, keutamaan, insya Allah itu akan menambah kehusuan kita. Oleh sebab itu eh, untuk perjalanan haji, mari kita mantapkan fadilah-fadilahnya, keutamaan. Insya Allah kalau kita sudah mengetahui fadilah, keutamaan, dan lain sebagainya, melaksanakan ibadah haji itu lebih ringan, lebih ikhlas, lebih lebih tulus, dan akan mengantarkan kita kepada haji mabrur. Allahumma. Nah, kemudian eh, yang selanjutnya, doa orang ibadah haji itu mustajab. Nah, ini karena apa? Karena para tamu-tamu Allah ini menjadi menjadi apa tamu yang sudah dipanggil oleh Allah, kemudian mereka menjawab panggilan Allah. Maksudnya apa? Allah itu sudah memberi kode, memberi isyarat. Ya, Bapak Agus misal, kamu sudah saya beri harta 1 miliar. Kamu sudah mampu haji karena ya punya uang, kemudian sehat, iman Islamnya sudah masih ada, kemudian di jalan juga aman. Nah, terus kemudian Pak Agus itu mengijabah, baik, labbaik Allah. Saya terima panggilanmu ya Allah. Mereka berangkat. Nah, orang yang sudah dipanggil kemudian datang memenuhi panggilan tersebut, itu menjadi tamu Allah, dan tamu Allah itu doanya mustajab. Oleh sebab itu biasanya kalau orang yang berangkat haji kan ada titik doa, titik didoakan semoga menjadi keluarga yang baik segala macam. Nah, itu sudah pas, karena ya jamaah haji doanya mustajab.
Seperti itu ya. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Untuk sekarang cukup ya. Untuk acara kajiannya sudah cukup. Nanti insya Allah akan dilanjutkan lagi oleh moderator. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Haji atas tausiah yang telah disampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita dan menambah keyakinan kita, menambah motivasi kita untuk berangkat ke tanah suci. Baik, Amin, amin. baik jamaah sekalian, tibalah saatnya ke sesi tanya jawab ya. Tanya jawab ini ada dua, kita bagi dua sesi. Untuk tanya jawab pertama, pertanyaan-pertanyaan terkait kajian yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Haji. Dilanjutkan nanti sesi berikutnya pertanyaan-pertanyaan seputar mekanisme haji mandiri. Baik, barangkali ada pertanyaan yang berkaitan dengan tausiah yang sudah disampaikan tadi. Apakah ada dari jamaah sekalian? Apabila ada pertanyaan terkait materi hikmah haji dan umroh, silakan boleh membuka mikrofon untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung atau bisa juga dengan menulisnya di kolom chat ya. Silakan barangkali ada, boleh mengangkat tangan terlebih dahulu atau langsung mengaktifkan mikrofonnya. Mikrofon bisa diaktifkan oleh Bapak Ibu sekalian dengan cara diklik dulu ya tombol yang berlogo mikrofon di pojok kanan bawah. Pojok kameranya diklik satu kali, kemudian nanti akan muncul logo-logo ya. Di pojok kanan bawah ada logo mikrofon yang tersilang ya, tersilang tanda merah. Nah, itu diklik dulu biar tanda merahnya hilang agar suara Bapak Ibu bisa tersampaikan. Atau bisa saja dengan mengetik pertanyaannya melalui kolom chat. Silahkan, apakah ada? Sekali lagi kami sampaikan, kami berikan kesempatan kepada jamaah sekalian. Di sini sudah ada 14 peserta yang sudah bergabung bersama kita semua. Apakah ada pertanyaan untuk sesi pertama? Langsung saja disampaikan, boleh dengan cara membuka mikrofonnya ya. Kalau tidak ada, kalau tidak ada pertanyaan, boleh langsung kita masuk ke sesi berikutnya, pertanyaan-pertanyaan terkait yang lainnya di luar haji dan di luar materi yang sudah disampaikan tadi juga boleh disampaikan. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan mengenai mekanisme haji mandiri yang tanpa antri ini yang dilakukan oleh perubahan tur seperti apa? Barangkali ada hal-hal yang belum dipahami yang membuat Ibu ragu, boleh disampaikan di sini agar semakin yakin dan mantap untuk berangkat haji tanpa antri bersama perubahan tur haji dan umroh ya. Silakan, di sini ada banyak sekali peserta yang sudah bergabung. Ada Kak Gun Burmawan, ada Kak Hesti, ada Kak Ida Suryani, ada Kak Is Aisyah Bandung, ada Han Hijab, ada Kak Maimunah, ada Kak Muhammad Juwaini, ada Kak Nunu, Kak Siti, Kak Yusi. Silakan barangkali mau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Mangga. Alhamdulillah sudah bergabung bersama kita semua Mas Haji Iqbal ya. Mas Haji Iqbal nanti bisa menjawab penasaran-penasaran dari Bapak Ibu sekalian terkait mekanisme haji tanpa antri ini. Ya, silahkan. Apakah ada yang mau disampaikan dari jamaah sekalian? Kalau ya sambil menunggu pertanyaan-pertanyaannya, ada yang akan disampaikan terlebih dahulu oleh Kang Haji Dekus. Kalau persilakan Kang Haji Dekus, maka. Alhamdulillah baik. Terima kasih Ustaz Syam yang diberi kesempatan.
Seperti biasa, calon jamaah haji, alhamdulillah yang sudah daftar perubahan tur untuk jamaah haji 2025, alhamdulillah sudah ada 6 jamaah ya, Ustaz. Jadi 2 jamaah dari Gresik, 2 jamaah dari Kalimantan, dan 2 jamaah dari Bekasi. Alhamdulillah untuk proses pembuatan visa sudah dilaksanakan untuk yang dari Gresik dan Bekasi, dan untuk yang dari Kalimantan masih di dalam proses, mungkin pekan-pekan ini insya Allah mudah-mudahan bisa jadi ya, mudah-mudahan bisa jadi. Dan kami mengajak untuk saudaraku yang sudah nisab, yang sudah siap lahir dan batinnya, maka silakan jika ada pertanyaan untuk persiapan dari sekarang jauh-jauh hari. Kita punya program haji tanpa antri ya. Insya Allah untuk keberangkatan kita ada berangkat plus Mesir. Plus Mesir, jadi sebelum kita ke Madinah, kita insya Allah akan ziarah dulu ke Mesir ya, sekitar 2 hari 3 malam, dua malam, dua kurang lebih 2 hari gitu ya, perjalanan mungkin 3 4 sampai 5 hari perjalanan. Jadi kita akan ke Mesir terlebih dahulu, kemudian kita akan menuju Madinah, kemudian kita akan menuju Mekah. Untuk fasilitas-fasilitasnya sudah kami sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kami tidak terlalu mewah ya. Awalnya kemarin itu kami sampaikan pengalaman kami di tahun kemarin, kita menggunakan fasilitas rumah penduduk untuk penginapannya, dan untuk tahun ini ada masukan dari jamaah bagaimana kalau di-upgrade ke apartemen. Jadi ini diskusi kita mengikuti kemampuan dari jamaah semuanya. Yang intinya kami ingin membantu seluruh jamaah dan kami tidak ingin memberatkan. Jadi bisa didiskusikan sesuai dengan kemampuannya, asal mungkin di jauh-jauh hari. Jadi kurang lebih kita paling lama 49 hari, paling cepat sekitar 43 hari ya. Nanti lihat situasi kondisi. Dan untuk tahapan-tahapan pertama kita mempersiapkan visanya terlebih dahulu. Yang kemarin sudah dibuat yaitu pakai visa turis, sebelumnya visa untuk visa Asia kemarin harganya, informasi dari pimpinan, cukup tinggi. Jadi kita pilih visa turis begitu. Jadi alhamdulillah sudah jadi untuk visanya bagi yang dari jamaah dari Gresik, alhamdulillah. Dan bagi jamaah yang ingin sudah niat bulat, boleh melaksanakan DP terlebih dahulu, membuat visanya untuk segera kita eksekusi begitu. Jadi mangga, kalau ada pertanyaan mengenai teknis, di sini insya Allah ada senior kita, ada Mas Haji Iqbal dan Mas Haji Ngatullah yang sudah siap insya Allah membantu untuk menjawab pertanyaan dari jamaah semuanya. Fadal, syukran kasir. Ya, Kang Haji, sepertinya ada jamaah yang sudah pernah berangkat bersama Kang Haji tahun kemarin, barangkali mau disapa terlebih dahulu. Nah, alhamdulillah kemarin ini ada Mbak Maimunah ya. Mbak Maimunah boleh testimoni kemarin, alhamdulillah kami berangkat dengan Ibu Maimunah ya. Alhamdulillah. Ini Ibu Mbak Maimun boleh boleh pengalaman sedikit, pengalamannya kemarin Haji Mandiri dengan kita gimana gitu. Halo, ada? Iya, iya boleh dibuka Mbak Maimun ininya, apa namanya, speakernya. Boleh minta pengalamannya, testimoninya ke jamaah kita, pengalaman kemarin di Mekah gimana untuk haji mandirinya. Ya, mohon maaf Ibu Haji Maimunah belum terdengar suaranya.
silakan bisa mengaktifkan suaranya dengan cara mengklik terlebih dahulu logo mikrofonnya ya, agar tidak tersilang ya, agar suaranya bisa didengarkan oleh semua jamaah yang hadir di sini. Ya, sepertinya sedang mencari bantuan dulu. Ini ini barusan ini Assalamualaikum Mas Haji di inboxnya. Waalaikumsalam. Atau Pak Haji, gimana Pak Haji? Pak Haji Gun-Gun, Damang, barangkali ada pertanyaan, ada Mas Haji Iqbal, insya Allah Halo. bisa membantu. Oh iya nih, Pak Maimun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar, halo, assalamualaikum ya. Ya, Mbak Haja, boleh boleh berbagi pengalamannya kemarin Haji Mandirinya gimana? Oke, oke, bentar, bentar. Hmm, Pengalamannya dakdik dukder, bolak-balik dibikin dakdik dukder, tapi karena sudah niat dari rumah, pokoknya saya harus di depan Ka'bah. Iya. Iya, jadi udah nggak jauh dari rel ke Ka'bah, pokoknya harus sampai ke sono. Hah? Kedengar. Iya, terus terlebih saya kan bawa lansia, jadi memang lain dari yang pada muda-muda seperti Dekus gitu lari-lari kemana-mana juga bisa gitu ya. Halo. Iya, halo. Eh, Terus yang predikat yang seperti itu sudah, kalau Pak Imam sih sudahlah sah, katanya sah, apapun sah gitu toh. Jadi bikin lega saya udah gitu. Tapi saya masih ingat Dekus, Mas Bro, yang ini yang kan kalian pada semuanya laki-laki sholat Jumat di rumah. Lah itu hari tarwiyah. Iya toh? Itu eh, bagaimana itu untuk kedepannya nanti kalau sampai di situ nanti ada orang yang nggak yakin, misalnya semakin ketat atau bagaimana. Soalnya kemarin itu, tapi bagi saya udah alhamdulillah ya Rabbil Alamin, udah pokoknya diacungkan juga begini gitu. Tapi ya itulah dagdikduknya sampai sekarang masih ada juga. Soalnya sahlah, jangan khawatir kalau kita masih ngaku orang muslim mas sah gitu. Dilepas sah udah kita sah dari haji istilahnya itu. Suka dukanya ya seperti itu sajalah, yang lainnya mah nggak perlu diceritakan di sini. Baik, terima kasih Mbak Haja sudah ini ya. Terima kasih hatur nuhun buat sharingnya. Berkah ya. Salam buat keluarga, buat Mbah, salam buat Mbah. Jadi alhamdulillah kami dengan Mbah Hajah Maimun, dengan Mbah kemarin itu Mbah berumur sekitar 90 tahun ke atas. Alhamdulillah bisa sukses untuk kajiannya. Begitu. Baik, silakan Pak Ustadz Syam lanjut kembali. Ya, ini ada pertanyaan yang disampaikan melalui kolom chat ini dari Kak Yusi Harini. Saya bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz, Afwan baru ikut Zoom perdana, jadi belum paham. Saya ingin bertanya mekanisme haji tanpa antri untuk keamanan di sana selama ibadah. Tapi sejujurnya, dana saya belum terkumpul full. Insya Allah, masih berusaha untuk menabung karena ingin berangkat bersama suami.
Biaya total untuk haji tanpa antri berapa totalnya dan berapa DP awalnya? Ya silakan ditanggapi Kak Haji. Baik. Salam kenal Ibu dengan Ibu Hesti ya. Dari mana ini Ibu Hesti? Ibu Yusi hari Oh, ini. Ibu Yusi ya. Alhamdulillah. Ibu Yusi hari ini ya. Salam Ibu, kenal dengan kami Urban Tour and Travel. Jadi untuk teknisnya seperti apa? Jadi untuk DP-nya kemarin ada 6 jamaah yang sudah gabung dengan kami. Jadi proses pertama itu DP itu untuk pembuatan visa Ibu. DP itu untuk pembuatan visa kemarin itu sekitar 20 juta per jamaah. Jadi kita bantu buatkan visa terlebih dahulu. Untuk totalnya mungkin nanti kita Japrian itu ya untuk detailnya, untuk detailnya, untuk detailnya kita japrikan ke Ibu tentang biayanya semuanya berapa. Jadi ada beberapa pilihan sebagaimana fasilitas ya, sebagaimana fasilitas. Kalau di tahun kemarin itu sekitar 85 jutaan. Tahun kemarin itu tapi kita tinggal di rumah penduduk. Nah, sekarang itu sekitar 97 juta hingga 110 juta. Kita rencananya akan tinggal di apartemen dengan fasilitas makannya memakai catering begitu. Jadi untuk teknisnya awalnya kita pembelian DP untuk membelikan dulu visanya. Ketika kita sudah memegang visa, kita tenang begitu. Iya, Nah, baik untuk eh, keamanan di sana boleh bantu Mas Haji untuk sharing ke kita. Mas Haji Iqbal. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya nggak buka video, gelap di sini, musimnya dingin. Oh iya, monggo. Ngumpet, ngumpet di selimut aja degus. Ya, Mas Haji. Jadi di Kairo ini lagi musim dingin. Saya mantau. Semoga semuanya sehat, diberi rezeki bisa umroh dan berhaji ke Baitullah. Amin ya robbal alamin. Jadi eh, untuk haji tadi kan kita apa namanya? Untuk haji kan tadi. Oke, saya suara aja ya, biar suara aja. Jadi apa namanya? Suara didengar jelas ya? Jelas Mas Haji jelas. Oke. Jadi tadi sudah disampaikan perkara bab haji, kemudian kita kalau dari Zoom pertama itu kita banyak menyampaikan tentang haji, tentang niat, tentang perjalanan. Jadi bisa sedikit bercerita walaupun Ibu Yusi baru bergabung, semoga dengan bergabung ini adalah sebuah upaya atau niatan panggilan hati, panggilan iman ya. Kita perjalanan haji dan umroh ini memang panggilan iman gitu kan, keyakinan. Kemudian kita baru mempelajari bagaimana perjalanannya gitu. Pasti setiap orang itu memiliki cerita yang bermacam-macam. Yang hadir di sini di grup ini mungkin sudah barang pasti ada yang sudah pernah menjalankan ibadah haji ya kayak tadi Ibu Maimunah dengan pengalamannya. Mungkin dengan Ustadz Ato juga pengalamannya bisa berhaji di usia muda, di bawah 30 tahun sudah bisa berhaji. Tahun depan insya Allah Ustadz Syam menyusul ya. Amin ya Allah, amin. Amin ya Jadi Allah, memang, amin. memang banyak pertanyaan, nanti kalau haji ini gimana, bagaimana kok bisa haji nggak nunggu, kok bisa haji langsung berangkat, kok bisa haji ada ceritanya tidak aman, tidak ini itu bagaimana gitu. Tapi saya dari awal itu selalu memberikan
sokongan positif, upaya positif agar kita selalu berbaik sangka. Jadi itu tadi, pertama itu kita panggilan panggilan hati, panggilan keimanan ya, kita mau menjalankan ibadah. Yang kedua, keyakinan kemantapan itu buktinya Ibu Maimunah senyum-senyum sekarang udah jadi Bu Haja. Ya Bu ya. Iya, jadi untuk keamanannya itu kan sebenarnya secara teknis. Itu kalau dilihat dari perjalanannya memang tidak dipungkiri tahun 2023 ada beberapa aturan yang berubah gitu. Kayak kok tidak aman kemudian nanti apa dirazia kemudian ditangkap apa sebagainya. Itu pada kenyataannya itu kita hanya dikeluarkan dari Jeddah pada tahun kemarin. Itu pun di apa namanya di grupnya Haji Dekus kemarin haji kan yang dikeluarkan itu cuma 2 orang pun gara-gara pas lagi di bawah bukan bukan di rumahnya gitu. Terus juga nggak ada cerita bahwa kemudian ditangkap dipulangkan itu nggak ada cerita. Pengalaman itu nggak ada. Dan yang menjalankan haji yang akan kita jalankan ini adalah orang-orang yang menyebutnya mereka travel besar adalah haji plus gitu kan. Haji plus kita menyebutnya haji mandiri ini karena fasilitasnya kita mungkin masakannya tidak dilayani hotel, kita masak tetap masakannya enak, tapi kita persiapannya sendiri gitu, tidak tidak prasmanan seperti layaknya hotel. Jadi kita menyebutnya haji mandiri gitu. Kalau masalah keamanan, insya Allah kita pasrahkan kepada Allah, insya Allah aman. Sampai sejauh ini kita berikhtiar, kemudian tetap dalam apa pantauan gitu kira-kira bagaimana sejauh ini sih kita masih dalam proses untuk visa gitu. Kalau untuk keamanan, insya Allah selama perjalanan kita belajar dengan para senior pun insya Allah aman. Tinggal kita nanti kita menyiapkan tempatnya, menyempatkan menyiapkan sarana prasarana untuk menuju Arafah, menunggu Arafah itu kita siapkan. Jadi yang terpenting Ibu Yusi kuatkan hati dulu, yakini bahwa insya Allah bisa berhaji dengan apa namanya, dengan biaya yang mahal, dengan apa kondisi perubahan aturan-aturan. Kita kan sama-sama nggak tahu kan, sama-sama nggak tahu apa yang akan terjadi gitu. Nah, maka dari itu yakin saja insya Allah bisa berangkat, entah tahun ini, tahun depan atau depannya lagi. Gitu, seperti itu. Silahkan kalau hanya terus atau Ustadz atau mau menambahkan cerita atau jawaban apapun. Ini mohon maaf, ini ada Pak Gun Gurmawan, ini Pak Gun Gun yang Tasik bukan ya? Yang kemarin habis umroh, Pak Gun Gun ini. Pak Pak Gun-gun, tim kami dari Tasik, betul Mas Haji. Iya, betul Kang Haji. Pak Gun Gun yang biasa WA-an dengan saya bukan ya? Oh, bukan. Bukan. Ini Pak Gun-gun dari Tasik, ini mah tim kami, tim Ruban. Tim Ruban Oke, Pak Haji. Siap-siap. Saya ada Iya, kenalan Pak Gun Gun dari Jawa Barat juga, dari kemarin sempat WA-an juga gitu. iya. Oke, siap. Silahkan lanjutkan. Ya, baik. Barangkali ada tambahan dari Kang Haji Dekus. Silakan. Ya, sepertinya sudah cukup ya, cukup jelas sekali. Di sini juga ada respon dari Bu Yusi. Insya Allah Ustadz hatur nuhun jawabannya kata beliau begitu. Kemudian ini ada Kak Nunu, nah Haji Nunu, izin berbagi pengalaman. Insya Allah niat yang kuat, yakin minta ridhonya sama doa orang tua. Insya Allah aman. Pengalaman saya Haji Mandiri 2024. Bu Yuni, ya begitu. Barangkali mau langsung ngobrol, dibuka saja
mikrofonnya, silakan disampaikan. Boleh Ibu Yuni, silakan. Ya, di sini sudah bergabung ada juga tadi terlihat ada gambarnya Ibu Nani ya bersama di akunnya Teh Siti, barangkali mau berbagi pengalaman Bu Haji Nani. Teh Siti ada di sana, masih ada kah? Maaf Ustadz, lagi ke belakang sebentar. Oh iya, tidak apa-apa. Nih, Siap. ya. Nanti kalau sudah siap boleh berbagi pengalaman bersama kami biar kami lebih bersemangat lagi ya. Baik Ustadz, mohon izin. Eh, Oh ya, di sini juga ada Pak Hamzah ya. Selamat datang kami sampaikan untuk Pak Hamzah. Selamat bergabung di acara webinar kami. Baik, Ya. sepertinya ini sudah ada Bu Haji Nani. Silahkan Bu Haji Nani, sehat Ibu Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Kang Haji Dekus, silahkan Kang Haji. Barangkali mau ngobrol terlebih dahulu. Ya, alhamdulillah. Sama Ibu. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah alhamdulillah. jangan. Bapak Ibu jamaah semuanya, alhamdulillah tahun kemarin kami berangkat dengan Ibu Nani dari Tasikmalaya beserta Kang Nunu, alhamdulillah juga hadir. Ibu, mangga mungkin kami minta pengalaman Ibu, pengalaman waktu di Mekah bersama kami kemarin seperti apa, bisa di-share ke jamaah-jamaah yang ada di sini mungkin. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya niat yang kuat, nekat yang bulat. Insya Allah. Alhamdulillah Ibu. Aman, lurus itu. Alhamdulillah waktu di Mekah. Waktu sehat. Lancar segala-galanya. Alhamdulillah. Jangan takut. Aman lagi. Ya, alhamdulillah ibunya. Ya ini Ibu Nani alhamdulillah sehat walafiat dan kemudian kami juga sangat gimana ya mungkin keajaiban kami pun yang muda-muda juga leto ini ibu ini kemarin kuat sekali Bu ya dengan Kak Alhamdulillah. Nurul alhamdulillah ini sebagai motivasi buat kami ketika melihat ibu ya sudah sepuh tapi masih semangat untuk beribadah di sana memotivasi kami-kami yang muda yang memang letoy-letoy kemarin dan alhamdulillah bisa berhaji, bisa kita bersama-sama wukuf di Arafah dengan khidmat ya Ibu ya, dengan khidmat. Mudah-mudahan saudara-saudara yang ada di sini juga bisa ikut laksanakan ibadah haji di tahun ini. Amin, amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Amin ya. Hatur nuhun Ibu, hatur nuhun. Amin. Ya, terima kasih banyak Bu Haji sudah berkenan bergabung bersama kami. Semoga senantiasa sehat walafiat. Amin. Ya. Baik, Mas Haji, Kang Haji di sini ada di kolom chat di sini ada yang menyampaikan Assalamualaikum, salam silaturahmi. Saya dari Cianjur. Gimana kalau misalkan yang dari luar Cianjur pengen daftar haji mandiri? Bukan. Ini bagaimana menjawabnya Kang Haji barangkali?
Oh, iya, silahkan salam kenal. Ini ya saudara kami yang dari Cianjur ya, salam kenal. Silakan saja ini untuk pendaftaran kita buka di seluruh Indonesia. Alhamdulillah yang sudah daftar ke kami sudah ada 6 jamaah ya yang sudah melaksanakan DP untuk pembuatan visanya. Yang pertama dari jamaah Gersik 2 jamaah, kemudian dari Kalimantan 2 jamaah dan dari Bekasi 2 jamaah. Jika ingin lanjut, silakan menghubungi kami di 0813 99 38 8075. 0813 99 38 8075. Atau bisa menghubungi tim leadernya yang memperkenalkan ibu bapak semuanya ke kami. Silakan ibu bisa langsung lanjut komunikasi dengan tim leader yang mengajak ibu bapak semuanya memperkenalkan perubahan tur untuk program haji tanpa antri ini. Begitu, Ustaz. Syukran. Ya, terima kasih banyak Kang Haji atas jawabannya. Baik, hadirin sekalian, di sini kalau kita lihat waktu sudah menunjukkan pukul 21.46. Barangkali ada pertanyaan terlebih dahulu. Kalau yang lalu-lalu kita biasanya selesai di jam 22.00, artinya masih ada waktu 14 menit lagi untuk menghilangkan rasa kepenasaran Bapak Ibu sekalian. Rasa penasarannya, pertanyaan-pertanyaannya silakan bisa disampaikan, bisa melalui kolom chat ataupun melalui mikrofon. Barangkali ada, mangga. Ini peserta sekarang yang bergabung ada 14 orang. Tadi sempat menyentuh angka 16 orang ya, Kak Haji. Baik, kalau tidak ada pertanyaan yang lain, barangkali ada penjelasan untuk penutup, Kang Haji. Oh, di sini ada respon dulu dari kolom chat. Ini dari Pak Saiful. Terima kasih Pak Ustadz penjelasannya. Semoga dikasih kesempatan nanti bisa ikut haji mandiri. Kemudian ini dari Bu Haji Maimunah. Ya cuma dekat Tasik Kebumen. Kalau pas lewat ke Jogja mampir ke kebun ke Kebumen seperti Mas Haji Nurholis. Oh, ini Mas sepertinya sedang reunian ya. Mas Nunu beserta Ibu Haji Maimunah. Ya. Baik, barangkali untuk penutupnya Mas Kang Haji Dekus. Ya, baik. Alhamdulillah. Mungkin jika tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu semuanya, kami ucapkan terima kasih sudah gabung di webinar malam ini. Mungkin kemarin sebulan sekali, mungkin kita akan buat jadi sebulan sekali mungkin ya untuk komunikasi kita. Bagi Bapak Ibu yang memang ingin lebih dekat obrolannya, bisa diskusi nanti via WhatsApp ya, Ibu Bapak semuanya. Silakan untuk pembuatan visa sudah mulai dari sekarang ya karena memang peraturannya berubah-berubah. Jadi alangkah baiknya kalau memang sudah bulan hati silakan melakukan DP saja untuk pembuatan visanya agar kita tenang kalau sudah memegang visa. Dan alhamdulillah sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Mas Haji Atoilah dan Mas Haji Iqbal yang sudah setia membimbing kami di sini, jamaah kami di sini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di sana Mas Haji ya, bertemu kembali di Mekah di sana untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Dan tentunya eh, buat jamaah yang sudah daftar kami ucapkan terima kasih. Tetap selalu berdoa semoga Allah mempermudah kita untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Dan bagi yang belum DP, mudah-mudahan Allah pun mempermudah pula untuk mendapatkan rezeki ya yang masih kurang-kurang silahkan masih ada waktu kesempatan untuk menabung dan untuk mengamankan seat silahkan bisa melaksanakan DP begitu. Mungkin itu saja, mungkin ada tambahan dari Mas Haji, mangga dari Bang Atoilah, Bang Haji Atoilah, Fadolahi. Sudah cukup, alhamdulillah lengkap dari Masjid Tekus, insya Allah motivasi yang intens bisa menambah kemantapan kita dalam melaksanakan ibadah haji. Insya Allah cukup. Silakan ditutup untuk moderator.
Keren, Mas Haji, ada sedikit motivasi buat kami. Belum terdengar suara Mas Haji Iqbal. Ya, nanti Oke, untuk Ibu Yusi bisa lanjut komunikasi dengan Teteh Siti ya. Teteh Siti bisa dampingi Ibu Yusi, barangkali memerlukan informasi mengenai teknisnya, mohon dibantu dijelaskan. Dan untuk Pak Hamzah, selamat malam. Pak Hamzah, ini jamaah kami yang kemarin sudah melaksanakan biometrik pembuatan visanya, Pak Hamzah. Gimana Bapak? Apa Oh, kabar? Alhamdulillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Mohon maaf telat, telat Oh masuknya. iya, nggak apa-apa. Kebetulan tadi dari perjalanan dari Samarinda ke Bali, ini baru nyampe Balikpapan. Oh, alhamdulillah. Iya. Iya, Eh, ya, saya masih ini sih Ustaz, masih nunggu-nunggu informasinya itu. Ya sih, karena waktu kemarin di Jakarta itu kan dibilang, dikasih tahu kalau 3 hari kerja. Nah, ternyata sampai sekarang sih belum ada kayaknya ya, belum belum selesai. betul Entah Pak entah Hamzah. gimana. Iya, Kemarin kemarin sudah kita cek ke pimpinan, mohon ditunggu iya. masih dalam proses katanya untuk pembuatan visanya. Jadi Baik, yang kemarin baik, yang Ustaz. jamaah dari Gersik, alhamdulillah sudah terbit visanya dan yang Baik, jamaah baik. dari Bekasi juga. Nanti Iya. mudah-mudahan pekan-pekan ini punya Pak Hamzah bisa selesai segera kita kabari untuk visanya Pak ya. Amin. Amin, Ustaz. Ya, mohon maaf atas Syukran, Ustaz. keterlambatannya. Iya, artinya itu memang biasa ya, Ustaz ya. Ada yang cepat, ada yang agak lambat gitu ya, biasa ya begitu ya. Ya, biasa ya. Baik, baik, Ustaz. Afwan. Syukran, syukran. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi yang lain jamaah yang bertanya, silahkan bisa langsung saja. Masih ada waktu 8 menit lagi untuk bisa kita komunikasi. Tadi sepertinya ada yang mau disampaikan oleh Mas Haji Iqbal. oke. Kalau sudah, mungkin gimana mau lanjut apa sesinya atau dicukupkan, Mas Haji Degus? Mungkin sampai jam 10 Mas Aji boleh minta motivasi dari antum buat kami-kami di sini. Oke, kayaknya tadi juga Mas secara materi sudah lengkap disampaikan sama Ustadz Athaillah gitu ya. Ya, dalam waktu menuju apa namanya? Menuju Arafah dari sekarang itu masih ada sekitar lebih dari berapa? 4 bulannya masih lebih ya. Bulan lebih. Mm-mm. Jadi memang seperti yang sudah berproses, saya yakin itu kayak seperti Pak Hamzah itu sudah dinilai ibadah gitu ya. Yang berniat pun sudah dinilai ibadah. Upaya untuk menyempurnakan apa namanya menyempurnakan ibadah ya, menjadi seorang mukmin yang sempurna. Insya Allah tidak ada yang sia-sia. Semoga dicatat menjadi amal solih untuk kita semua. Jadi perkara proses itu kan lain-lain ceritanya ya. Kayak mungkin ada beberapa visa kemarin yang sudah keluar. Alhamdulillah. Ada ikut gabung nggak yang udah keluar, Mas Haji Dubes? Ya. Yang udah dapat visa ada yang ikut gabung nggak hari ini? Kebetulan yang dari Gersik, ibu dari Gersik izin katanya nggak bisa lagi ada kegiatan Mas Haji. Oke, Alhamdulillah yang sudah ini tinggal Pak Hamzah. Insya Allah nanti kalau sudah terbit kita infokan karena itu posisinya paspor masih di kedutaan.
Kalaupun itu nanti ya kita kan selalu mantau ada beberapa banyak solusi untuk masalah visa gitu. Oke, yang terpenting itulah. Jadi apa namanya? Yang masih berniat itu tetap tercatat sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Yang sudah berproses lebih-lebih itu adalah upaya peningkatan ibadah, kedekatan kita. Selalu saya sampaikan setiap Zoom kita selalu meneladani Nabi ya. Jadi apa namanya? Semakin kita itu mencintai, semakin kita itu banyak bersolawat, mencintai para ulama itu upaya jauh sebelum kita menuju ibadah umrah ataupun haji gitu. Karena itu yang bisa kita lakukan di masa yang paling dekat gitu. Kalau harus berangkat sekarang karena jaraknya jauh kan harus beli tiket dulu. Tapi kalau harus bersolawat, harus meneladani Nabi itu bisa sesegera mungkin. Bisa bagaimana kita sholat, bagaimana kita berakhlak kepada saudara, kepada tetangga itu kan bisa sesegera mungkin. Nah, itu upaya untuk apa? Untuk menjadi haji yang nantinya mabrur, umroh yang makbul gitu. Ya Jadi Allah. yang paling dekat saya selalu mengingatkan kalau di Zoom yaitu. Jadi kita sesegera mungkin untuk melakukan kebaikan meniru apa yang Rasul ajarkan gitu. Jadi tetap semangat, terutama Mas Ustadz Syam, tahun depan kita ketemu di Arafah. Bismillah, oke? Amin ya Allah. Amin. Nanti ini mungkin hari besok Ustadz Ato mau ke Mekah itu mau berangkat. Sekarang posisinya di Kairo, tapi besok mau berangkat ke Mekah. Kalau saya tanggal 3 insya Allah ke Mekah dari sini untuk melaksanakan umroh juga. Mungkin Bapak Ibu di sini atau sanak saudara yang mau kita ada di akhir Januari ada, di awal Ramadan ada. Tinggal nanti konsultasikan saja dengan Kang Haji Degus apa mau berangkat kapan insya Allah kita siap. Oke, selamat sampai berjumpa di Makkah Al Mukarramah. Mungkin itu saja dari saya untuk kali ini Mas Haji Degus. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Baik, terima kasih Mas Haji, terima kasih, hatur nuhun. Siap, siap. Ya, baik, terima kasih banyak Mas Haji Iqbal, Mas Haji Ngatoilah, dan Kang Haji Dekos telah menyampaikan hal-hal penting terkait haji mandiri. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini bisa berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Haji dan umroh yang makbul dan mabrur ya. Baik, jamaah sekalian, tiba saatnya kita di penghujung acara. Mari kita akhiri kebersamaan kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Syam, mohon dimaafkan apabila ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. semuanya. Sampai jumpa kembali. Atur nuhun, atur nuhun.